Assalamualaikum, halo Bunda. Hari ini Kria Anak kita ingin berbagi informasi mengenai perkembangan janin dari trimester 1 sampai trimester 3. Pada trimester 1 di bulan pertama, yaitu usia 0 sampai 4 minggu, asam folat sangat penting untuk mendukung perkembangan otak dan syaraf, mengurangi resiko cacat lahir, termasuk cacat pada tabung syaraf. Bunda, kehamilan itu dimulai dari proses pembuahan. Sel telur yang dibuahi kemudian akan menuju rahim dan tumbuh dan berkembang menjadi embrio. Pada bulan pertama, kantung ketuban sudah terbentuk untuk melindungi embrio. Nah, lapisan pada embrio itu akan berkembang menjadi organ-organ. Yang pertama, lapisan dalam akan menjadi saluran cerna dan pernapasan. Kemudian lapisan tengah akan menjadi jantung, pembuluh darah, otot, dan tulang. Dan lapisan luar akan menjadi otak dan sistem syaraf seperti mata, gigi, kulit, dan kuku. Selain fisik janin, plasenta juga mulai terbentuk pada bulan pertama. Trimester 1 bulan kedua, yaitu usia 5 sampai 8 minggu. Nah, pada bulan kedua ini zat besi sangat membantu untuk mendukung pembentukan sel darah merah dan fungsi organ janin. Pada bulan kedua, tulang dan jaringan sistem saraf pusat pun sudah terbentuk Bunda, yaitu berupa otak, saraf tulang belakang, dan jaringan saraf tepi. Pada minggu kelima, walaupun jantung masih berbentuk tabung, tetapi sudah terhubung dengan sistem peredaran darah. Kemudian rahang atas dan hidung sudah mulai terbentuk, lipatan di kedua sisi kepala sudah mulai terbentuk sebagai cikal bakal telinga. Di kedua sisi kepala akan membentuk lipatan kecil sebagai cikal bakal telinga Bunda. Selain itu, mulai terlihat bentuk awal pertumbuhan tangan dan kaki. Dan pada akhir bulan besarnya sekitar kacang polong dengan panjang sekitar 2,5 cm dan berat 9,5 gram Bunda. Trimester 1 bulan ketiga, yaitu usia kehamilan 9 sampai 13 minggu. Pada usia kehamilan ini, vitamin D sangat bermanfaat untuk mendukung pertumbuhan tulang janin, sistem imun ibu, dan mencegah preeklamsi atau keracunan kehamilan. Nah, di bulan ketiga, organ dalam seperti hati, urin, dan peredaran darah mulai berkembang dan bekerja. Jantung berdetak sekitar 180 kali per menit atau 2-3 kali lebih cepat dari orang dewasa Bunda. Dan tubuh janin sudah terbentuk lengkap, yaitu sudah memiliki lengan, tangan, tungkai, kaki, telinga, serta organ kelamin. Namun biasanya jenis kelaminnya ini masih belum dapat ditentukan melalui USG, jadi belum begitu terlihat kalau nanti pada saat pemeriksaan USG. Dan kemudian janin sudah dapat membuka mulut serta mengepalkan tangan. Panjang tubuhnya di bulan ketiga adalah 7,5 sampai 10 cm dengan berat 28 gram. Nah, itu tadi perkembangan janin selama trimester 1, mulai dari usia 0 sampai 13 minggu Bunda. Nah, sekarang kita lanjut ke trimester 2, yaitu bulan keempat, dimulai dari usia kehamilan 14 minggu sampai 17 minggu. Pada bulan keempat ini, kalsium sangat bermanfaat untuk mendukung pertumbuhan tulang dan gigi janin. Nah, pada masa ini janin sudah dapat menelan Bunda, dan ginjal sudah berfungsi dan mulai memproduksi urin. Nah,
Kemudian janin juga sudah dapat mendengar suara, termasuk suara ibu, detak jantung ibu, serta suara dari luar. Nah, jadi pada bulan keempat ini janin sudah bisa diajak ngobrol ya Bunda. Jadi sering-sering ya untuk mengajak dedek bayinya ngobrol supaya nanti perkembangan dan pertumbuhannya dapat berkembang dengan baik. Kemudian tulang janin sudah berkembang semakin lengkap. Di bagian kepala sudah tampak pola rambut. Nah, sudah mulai akan terbentuk rambut ya Bunda. Sementara itu, pada bagian wajah, mata sudah menghadap ke depan dan mulai dapat bergerak. Posisi telinga juga sudah sesuai tempatnya. Di usia 16 minggu, janin sudah dapat menggerakkan kaki dan tangannya. Nah, bayi atau janin akan mulai bergerak-gerak pada usia 16 minggu. Jadi nanti Bunda akan mulai merasakan gerakannya pada usia 16 minggu ya Bunda. Nah, panjang janinnya di usia 14 minggu mencapai 85 mm dengan berat kira-kira 40 gram. Trimester 2 bulan kelima, yaitu usia kehamilan 18 sampai 21 minggu. Pada bulan kelima ini, vitamin A sangat bermanfaat untuk mendukung sistem imun ibu dan perkembangan fungsi penglihatan dan organ janin. Janin sudah mulai lebih aktif, ibu sudah mulai dapat merasakan sedikit gerakan. Janin juga sudah memiliki refleks menghisap. Jika tangan bergerak ke mulut, janin dapat menghisap jarinya. Jadi di kandungan dalam rahim, janin juga sudah memiliki refleks hisap ya Bunda. Itu bisa mengenyot jempolnya atau jari-jarinya selama di dalam kandungan. Kemudian seluruh kulit janin pada periode ini tertutup lapisan putih sebagai pelindung dari cairan ketuban. Lapisan putih ini akan terlepas dengan sendirinya pada saat akan lahir. Nah, kemudian pada bagian kepala sudah tumbuh rambut. Punggung dan bahu janin juga ditumbuhi rambut-rambut halus yang disebut dengan lanugo. Lanugo ini akan hilang menjelang minggu kedua setelah janin lahir. Pada minggu ke-17 sampai 20, jenis kelamin sudah dapat terlihat berdasarkan hasil pemeriksaan USG. Nah, jadi jika Bunda memeriksakan kehamilan pada usia 17 sampai 20 minggu atau pada bulan kelima di trimester kedua, itu akan mulai terlihat jenis kelaminnya, perempuan atau laki-laki. Tapi tergantung dengan posisi bayi juga saat pemeriksaan ya Bunda. Nah, panjang janin di akhir bulan ini yaitu 160 mm. Trimester 2 bulan ke-6 yaitu usia kehamilan 22 sampai 26 minggu. Pada usia kehamilan ini, magnesium sangat bermanfaat untuk pembentukan tulang dan mengatur suhu tubuh janin. Nah, pada usia kehamilan ini, sidik jari janin sudah mulai muncul di telapak tangan dan kaki. Janin sudah mulai memiliki ritme tidur dan bangun. Jadi, ada kalanya dia tidur, ada kalanya juga dia bangun. Sudah bisa mengatur atau sudah memiliki waktunya sendiri. Kemudian, kelopak mata janin juga sudah jelas dan mata sudah bisa terbuka. Nah, pembuluh darah akan tampak melalui kulit janin sebab kulit sudah muncul dengan tekstur tipis dan berkeriput dengan warna kemerahan. Otak berkembang pesat, denyut nadi janin dapat meningkat sebagai tanda bahwa janin menanggapi rangsangan, terutama bila mendengar suara dari luar. Nah, nanti kalau semisal ibunda sering mengajak dedeknya untuk ngobrol, berbicara, pasti nanti dedeknya akan merangsang, baik itu dengan gerakan-gerakan seperti menendang atau seperti rangsangan-rangsangan yang lain, begitu Bu, atau gerakan-gerakan yang lain. Jadi harus sering diajak ngobrol ya, biar dedeknya lebih aktif.
Paru-paru sudah berkembang, tapi belum siap untuk digunakan di lingkungan luar rahim. Jadi pada usia ini paru-paru sudah mulai terbentuk dan sudah mulai berkembang, tapi belum siap jika untuk dilahirkan karena paru-parunya masih belum matang. Begitu ya Bunda. Nah, jari tangan dan kaki janin pun sudah tampak jelas terbentuk. Pada bulan ini panjang janin umumnya sekitar 190 mm dengan berat 460 gram. Nah, itu tadi perkembangan janin selama trimester 2, yaitu dari usia kehamilan 14 minggu sampai 26 minggu. Bunda, sekarang kita memasuki kehamilan trimester 3 di bulan ke-7, yaitu usia kehamilan 27 sampai 30 minggu. Dimana pada bulan ke-7 ini omega 3 dan DHA penting untuk mendukung perkembangan otak dan syaraf janin. Jadi di usia ini janin memerlukan omega 3 dan DHA ya Bunda untuk pertumbuhan dan perkembangan otak dan syaraf. Nah, janin sudah dapat menanggapi cahaya, merasakan sakit, mendengar suara, dan mengubah posisi-posisi tubuh. Jadi nanti pada usia ini janin itu akan bergerak dengan lincah, dengan mengubah posisi tubuhnya, begitu. Kemudian tubuh mulai menyimpan lemak dan pertambahan berat badan terjadi secara cepat. Peningkatan berat badan di trimester 3 pada bulan ke-7 akan mengalami peningkatan yang drastis. Jadi sebaiknya ibu agak mengontrol untuk porsi makannya ya Bunda. Kemudian tulang menjadi lebih keras, tetapi tengkorak akan tetap lembut dan fleksibel. Beberapa bagian otak mulai berkembang. Di bulan ke-7, panjang janin mencapai 36 cm dengan berat 900 sampai 1800 gram. Trimester 3 bulan ke-8, yaitu usia kehamilan 31 sampai 35 minggu. Di bulan ke-8 ini vitamin B6 berfungsi untuk membantu metabolisme protein, karbohidrat, dan lemak serta membentuk senyawa penghubung antar sel saraf pada janin. Di bulan ke-8, bagian dalam janin sudah berkembang lebih baik dari sebelumnya. Bagian yang sudah terbentuk tetapi belum sempurna yaitu paru-paru. Jadi walaupun seluruh organnya sudah berkembang dengan baik, tetapi paru-parunya masih belum sempurna ya Bunda. Jadi janin belum siap untuk dilahirkan karena paru-parunya belum matang. Dan usia kehamilannya pun masih 31 sampai 35, jadi belum bisa dilahirkan. Bagian otak berkembang lebih pesat dibandingkan bulan sebelumnya. Cadangan lemak tubuh akan meningkat seiring dengan makin tuanya usia kehamilan. Bayi akan bergerak lebih aktif, ditandai dengan gerakan menendang yang lebih sering dan lebih kencang. Kemudian umumnya pada bulan ke-8 ini posisi kepala janin sudah mulai berada di bawah untuk mempersiapkan kelahiran. Nah, pada saat ini panjang janin itu adalah 46 sampai 46 cm dengan berat 2,27 kg. Trimester 3 bulan ke-9, yaitu usia 36 sampai 40 minggu. Nah, ini usia akhir dari kehamilan. Pada bulan ke-9 ini vitamin C pada tahap ini sangat membantu untuk kesehatan gigi, gusi, dan tulang serta membantu penyerapan zat besi. Tubuh janin pada saat ini baik bagian luar maupun dalamnya sudah lebih sempurna dari sebelumnya. Mata dan telinga dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Janin pun akan lebih peka terhadap
terhadap rangsangan berupa sentuhan dan cahaya. Bagian paru-paru sudah hampir berkembang dengan sempurna. Jadi jika pada usia ini kok janin itu lahir, insya Allah paru-parunya sudah bagus ya dan sudah siap untuk dilahirkan. Nah, panjang janin sudah mencapai 46 sampai 51 cm dengan berat kira-kira 2,5 sampai 3,2 kg. Cadangan lemak akan meningkat terutama di sekitar lengan, bahu, dan lutut. Jadi nanti pada saat lahir janin atau bayi yang lahir nanti memiliki cadangan lemak ya Bunda. Nah, janin pun bersiap dilahirkan dengan posisi berpindah, yaitu kepala menghadap jalan lahir dan tubuh menempati bagian bawah panggul ibu. Nah, jika posisi seperti ini berarti itu posisi yang sudah bagus dan siap untuk dilahirkan. Bunda, hari perkiraan lahir itu terhitung sampai usia kehamilan 40 minggu. Tapi jika nanti semisal kok 40 minggu itu janin belum lahir, Bunda tidak boleh cemas karena hari perkiraan lahir itu bukan penentu batas akhir bayi akan lahir, bukan juga hari paksa lahir bayi untuk dilahirkan. Jadi bisa maju 1 minggu atau mundur 1 minggu. Jadi tidak perlu khawatir ya Bunda kalau semisal usia kehamilannya sudah melebihi hari perkiraan lahir. Jika seluruh hasil pemeriksaan normal, janin sehat, ibu juga sehat, kehamilannya bagus, insya Allah semuanya akan lahir dengan lancar, sehat, dan selamat. Seperti itu ya Bunda.